Ibu sekalian, nama saya Haryo Utomo Suryo Sumarto, saya adalah Managing Director PT Headhunter Indonesia, sebuah perusahaan Executive Search Consulting yang ada di Jakarta. Jadi sejak tahun 2018, tepatnya pada bulan Januari 2018, PT Headhunter Indonesia tidak hanya memberikan service terkait dengan Executive Search Consulting, tapi kami juga memberikan service terkait dengan effective leadership coaching, termasuk bagaimana caranya meningkatkan employee engagement di sebuah perusahaan. Karena sebetulnya kalau kita bicara mengenai employee engagement, salah satu faktor yang paling berpengaruh itu adalah bagaimana kualitas leadership dari para pemimpin yang ada di perusahaan tersebut. Nah, melalui serangkaian hasil riset yang kami lakukan ke banyak klien kami, yang selama ini mereka terlibat di dalam program coaching kami, ternyata kami simpulkan bahwa ada korelasi antara employee engagement dengan kualitas kepemimpinan para leader di perusahaan, khususnya kalau kita bicara mengenai emotional leadership atau emotional intelligence leadership. Nah, dari situlah kemudian kami berusaha untuk menyusun sebuah tools yang bisa dipergunakan untuk menganalisa. Karena kalau kita bicara mengenai emotional intelligence atau emotional competencies dari seorang leader, itu sebetulnya kita bicara sesuatu yang sifatnya kualitatif. Bagaimana cara membuatnya menjadi kuantitatif, bagaimana caranya bisa membuat itu menjadi sesuatu yang terukur, untuk kemudian kita bisa lakukan perbaikan yang dirasa perlu, terutama terkait dengan kualitas kepemimpinan dari para leader tersebut. Bagaimana caranya? Saya akan mempresentasikan kepada Bapak Ibu semua Emotional Leadership Quality Analysis Tool yang kami kembangkan dan dapat dimanfaatkan juga di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa lihat di screen yang saya share di sini, tools ini kami namakan Emotional Leadership Quality Analysis Tool. Jadi, kalau kita bicara emotional leadership quality khususnya, maka ini tidak bisa dilepaskan dari apa sebetulnya yang membuat kualitas kepemimpinan dari seorang pemimpin itu menjadi lebih baik dibandingkan dengan pemimpin yang lain. Sebagaimana halnya tubuh manusia, maka kita sebetulnya bisa membagi fondasi atau dasar kepemimpinan itu berdasarkan dua aspek. Yang pertama adalah technical abilities, yang kedua adalah emotional abilities. Technical abilities itu biasanya banyak terkait dengan kemampuan kognitif seseorang. Itu sebabnya kami sebut dengan brain. Kemudian yang emotional abilities, ini terkait dengan bagaimana seseorang itu bisa menempatkan diri berdasarkan perspektif orang lain, atau bagaimana dia itu bisa secara sederhana memiliki empati yang baik, atau disebut juga sebagai heart. Nah, emotional intelligence yang kami pergunakan itu sebenarnya mendasarkan pada definisi atau prinsip yang diperkenalkan pertama kali oleh Dr. Daniel Goleman. Nah, kenapa emotional intelligence itu menjadi sesuatu hal yang penting, terutama dalam hal kaitannya dengan kepemimpinan di sebuah perusahaan. Yang pertama, alasan yang pertama adalah emotional intelligence itu semakin dirasa penting untuk posisi-posisi di mana kemampuan untuk mengenali emosi dari orang-orang yang dipimpinnya itu menjadi hal yang krusial. Semakin rendah posisi seseorang, maka lebih banyak dibutuhkan technical competencies. Tapi ketika posisinya semakin tinggi, maka yang dibutuhkan adalah emotional competencies. Yang kedua, tanpa adanya emotional intelligence atau emotional competencies, maka seorang leader itu mungkin bisa saja menjalani training terbaik. Kemudian dia juga memiliki kemampuan analisa yang tajam. Dan kemudian dia juga mungkin punya banyak ide-ide brilian yang bila diterapkan di perusahaan, itu akan memajukan perusahaan. Tapi, sekali lagi, tanpa adanya emotional intelligence,
maka dia akan sulit untuk menjadi seorang leader yang hebat. Alasan ketiga, tanpa emotional intelligence, maka semua orang yang ada di bawah kepemimpinan beliau itu tidak akan peduli seberapa banyak beliau tahu, sampai mereka tahu seberapa banyak beliau peduli. People don't care how much you know until they know how much you care. Nah, 3 alasan itulah yang menjadi dasar kenapa emotional intelligence itu semakin dibutuhkan, terutama untuk posisi-posisi yang strategis di perusahaan. Seperti tadi sudah saya sampaikan, semakin tinggi posisi seseorang di perusahaan, maka emotional intelligence yang dibutuhkan juga harus levelnya semakin tinggi. Nah, kenapa harus mempergunakan tool yang kami pergunakan? Karena tools yang kami pergunakan ini itu betul-betul berdasarkan pada observasi sistematis dari perilaku seorang pemimpin, terutama dari kacamata anak buah beliau. Ya. Kemudian itu juga bisa menjadi bahan prediksi untuk menilai seberapa efektif beliau sebagai seorang leader, yang tentunya akan dapat berpengaruh. Semakin efektif kepemimpinan seseorang, maka itu akan berpengaruh pada business performance, pada employee engagement, terutama dari staff-staff yang ada di bawah beliau, dan juga dari sisi job atau life satisfaction, baik dari sisi beliau sebagai seorang pemimpin, maupun dari sisi anak buahnya. Nah, tool yang kami pergunakan itu sebetulnya untuk satu orang leader yang di-assess, itu ada 2 set tool yang dipergunakan. Meskipun ini adalah tool yang sama, tapi yang membedakan adalah tool yang pertama itu harus diisi oleh si leader yang bersangkutan. Jadi beliau akan menilai dirinya sendiri berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan secara online. Dan kemudian tool yang kedua itu mengandung set pertanyaan yang sama, tapi diisi oleh anak buah beliau. Jadi bagaimana anak buah beliau itu menilai si leader berdasarkan dari apa yang dilihat, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka rasakan. Nah, dari situlah kemudian datanya kami olah, dan saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana data tersebut dapat menjadi alat untuk menilai seberapa efektif seorang leader, terutama dinilai dari emotional intelligence-nya. Nah, ini adalah domain yang kami pergunakan berdasarkan dari temuan Dr. Daniel Goleman. Ada 4 domain yang dipergunakan. Jadi yang pertama, domain pertama adalah self-awareness, di mana kompetensi yang diperlukan itu adalah bagaimana seorang pemimpin bisa mengidentifikasi emotional self-awareness yang dia rasakan. Kemudian domain yang kedua itu adalah self-management, di mana di sini ada 4 kompetensis yang diperlukan. Jadi bagaimana seorang leader itu bisa melakukan kontrol diri terhadap emosi yang dirasakannya, bagaimana kemampuan dia untuk beradaptasi pada situasi sulit, bagaimana dia meraih tujuan, berorientasi meraih tujuan, terutama di situasi sulit seperti yang kita alami saat ini, dan bagaimana si leader tersebut itu bisa mempertahankan positive outlook atau optimisme di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Domain yang ketiga itu adalah social awareness. Di sini hanya ada 2 kompetensi yang diperlukan, jadi bagaimana kemampuan empati beliau, khususnya terhadap anak buah, dan bagaimana organizational awareness atau kesadaran beliau untuk membaca emosi apa yang dirasakan secara kolektif oleh timnya, oleh anak buahnya. Dan dia juga tahu kira-kira apa yang sedang berkembang saat ini. Diskusi apa yang sedang berkembang di tengah, bukan diskusi, mungkin lebih ke arah isu apa yang berkembang di tengah anak buahnya. Yang mungkin membutuhkan campur tangan beliau sebagai seorang pemimpin untuk meluruskan isu-isu tersebut. Kemudian, domain yang terakhir itu adalah relationship management,
Di sini membutuhkan kompetensi yang paling banyak. Ada 5 kompetensi di sini. Jadi ada influence, seberapa baik beliau memberikan pengaruh positif kepada anak buahnya. Kemudian, bagaimana kemampuan beliau sebagai seorang coach atau sebagai seorang mentor bagi anak buahnya. Karena di sini salah satu fungsi seorang pemimpin adalah mengembangkan leader-leader baru yang ada di bawahnya. Dan kemudian kompetensi yang ketiga terkait dengan domain relationship management ini adalah conflict management, bagaimana beliau bisa menangani konflik yang terjadi terutama di timnya, bagaimana beliau bisa membangun teamwork yang efektif sehingga tim itu betul-betul berfungsi secara optimal dan bisa meraih tujuan yang diinginkan. Dan kemudian bagaimana beliau ini bisa menjadi seorang pemimpin inspiratif, seorang pemimpin yang dapat menjadi tauladan bagi anak buahnya. Nah, jadi ada 4 domain dan ada 12 kompetensis yang kami ukur melalui Emotional Leadership Quality Analysis Tool ini. Hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Saya menggunakan contoh, ini adalah hasil report, hasil analisa dari assessment yang dilakukan terhadap diri saya. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan, ada satu set tool yang harus saya isi sendiri, dan ada satu set tool lagi yang harus diisi oleh seluruh anak buah saya secara anonim. Kenapa anonim? Supaya mereka betul-betul bisa memberikan pendapat secara objektif, tanpa takut untuk mendapatkan konsekuensi apapun yang mungkin terjadi, kalau seandainya mereka jujur mengisi assessment tersebut. Nah, hasilnya seperti ini, Bapak-Ibu. Domain yang pertama itu adalah self-awareness. Bapak-Ibu bisa lihat bahwa untuk domain self-awareness ini hanya ada satu kompetensi yang diukur, yaitu emotional self-awareness. Nah, angkanya bisa dilihat bahwa saya menilai diri saya sendiri 80%, dan anak buah saya secara rata-rata, mereka menilai emotional self-awareness saya ada di angka 80%. Yang ini merupakan angka rata-rata. Kebetulan anak buah saya ada 10 orang yang mengisi survei ini, dan setelah dirata-rata, didapatkanlah 80% ini. Itu untuk domain yang pertama, dan kompetensi terkait. Kemudian untuk domain yang kedua, yaitu self-management, ingat, ada 4 kompetensi yang diukur dalam domain self-management ini. Yang pertama adalah emotional self-control. Saya sendiri merasa bahwa kadang-kadang saya agak sulit untuk mengontrol diri saya ketika saya emosi. Makanya saya hanya memberikan self-rating, memberikan rating terhadap diri saya sendiri itu di angka 70%. Tapi di mata anak buah saya, ternyata mereka menilai saya 85%. Artinya apa? Artinya mereka menilai bahwa saya orang yang sangat-sangat bisa mengontrol emosi, meskipun pada saat itu saya sedang marah. Nah, jadi di sini boleh dibilang saya menilai diri saya 70, anak buah saya menilai 85. Kemudian untuk kompetensi yang kedua adalah kemampuan beradaptasi pada situasi sulit. Ini sama. Saya menilai diri saya 80%, anak buah saya menilai 80%. Nah, ini kompetensi yang ketiga. Nah, di sini mulai ada disparitas. Untuk bicara achievement orientation, saya menilai diri saya 80%. Ternyata di mata anak buah saya hanya dinilai 70%. Artinya ada gap di situ. Kenapa saya berikan angka merah? Untuk semua rata-rata dari penilaian anak buah di bawah 75%, maka di situ saya berikan tanda merah. Saya highlight merah. Artinya apa? Di situ adalah ruang untuk saya memperbaiki diri. Ingat, yang kita perhatikan bukan self-rating. Karena self-rating itu hanya untuk menilai diri saya sendiri. Tapi yang paling penting adalah bagaimana anak buah menilai saya. Dalam hal ini, di bawah 75%, artinya itu adalah sesuatu yang harus saya perbaiki ke depannya. Achievement orientation itu salah satu hal yang harus saya perbaiki. Kemudian kompetensi terakhir, terkait dengan positive outlook. Bagaimana mempertahankan optimisme, terutama di masa sulit. Saya menilai diri saya 80%, di mata anak buah saya dinilai 85%. Nah,
Kemudian untuk kompetensi yang ketiga, social awareness, itu ada 2 kompetensi yang diperlukan. Yang pertama adalah empati. Saya menilai diri saya sebagai orang yang cukup punya kemampuan empati yang baik. Makanya saya menilai diri saya 80%. Tapi anak buah saya menilai ternyata saya lebih baik daripada yang saya duga. Karena rata-rata nilai yang mereka berikan itu adalah 88%. Itu untuk empati. Nah, kemudian kompetensi yang kedua, organizational awareness. Nah, ini tadi saya sebutkan, organizational awareness itu adalah kemampuan untuk membaca emosi secara kolektif yang ada di tengah-tengah anggota tim kita. Dan kemudian juga memahami mereka ini memiliki concern mengenai apa, mereka memiliki isu mengenai apa, kekhawatiran apa, yang kita itu bisa membaca berdasarkan dari apa yang kita lihat atau apa yang kita amati. Saya merasa diri saya memang agak-agak cuek sebagai seorang leader. Makanya saya menilai saya 60%. Ternyata itu pun tidak jauh beda dengan apa yang dinilai oleh anak buah saya, karena mereka menilai saya hanya 63% untuk organizational awareness ini. Nah, domain yang terakhir, relationship management, itu ingat Bapak Ibu, relationship management ini adalah domain yang memiliki kompetensi paling banyak. Ada 5. Yang pertama adalah influence. Seberapa baik seorang leader itu bisa memberikan pengaruh positif kepada anak buahnya, agar si anak buah ini merasa melakukan segala sesuatu itu bukan dengan terpaksa, tapi betul-betul karena itu datang keinginan dari dalam dirinya sendiri. Saya menilai diri saya 80%, anak buah saya menilai 80%. Kemudian kompetensi yang kedua, coaching and mentoring, ini juga sama, saya menilai diri saya 80%, anak buah saya menilai 80%. Dan kemudian yang ketiga, nah ini, conflict management. Ya, saya merasa bahwa saya cukup baik untuk menjadi seorang konflik solver, gitu ya. Jadi bagaimana menengahi konflik itu saya merasa cukup baik, tapi ternyata di mata anak buah saya tidak cukup baik. Gitu. Angkanya di bawah 75%. Rata-rata hanya muncul 70%. Nah, kemudian teamwork, saya menilai diri saya 80%, anak buah saya menilai 85%. Bagaimana saya bisa membangun teamwork yang solid di mata anak buah saya. Nah, kemudian apakah saya menilai diri saya sebagai inspirational leader? Saya menilai diri saya, oke, 80%. Anak buah saya menilai 83%. Nah, ini adalah room for improvements dari kompetensi di mana rata-rata nilai yang didapatkan dari anak buah saya itu di bawah 75%. Ternyata untuk saya, dari 12 kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang leader dengan emotional intelligence yang tinggi, ada 3 hal yang harus saya perbaiki ke depannya. Yang paling rendah skornya adalah organizational awareness. Di mata anak buah, skor saya hanya 63%. Kemudian yang kedua adalah achievement orientation. Di mata anak buah, saya hanya 70%. Dan yang ketiga adalah conflict management. Di mata anak buah, saya hanya 70%. 3 hal inilah yang akan menjadi fokus saya untuk diperbaiki ke depannya. Nah, ini adalah nilai rata-rata. Dari 4 domain dan 12 kompetensi tadi, saya mendapatkan rating 77,5% untuk penilaian diri saya sendiri. Sementara, dari 12 kompetensi tersebut, setelah dirata-rata, berdasarkan penilaian anak buah, maka saya mendapatkan angka 79%. Nah, hasilnya, penilaian hasilnya seperti apa? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kami hanya menggunakan rata-rata dari subordinate rating. Artinya ini yang harus diperhatikan, 79%. Kalau skornya dari subordinate rating itu antara 0 sampai 49%, maka leader tersebut dikatakan memiliki poor leadership. Sebaliknya, kalau seandainya skor dari rata-rata subordinate rating itu adalah 50% sampai dengan 74%, maka dia dikatakan memiliki average leadership. Tapi kalau skornya minimal 75% dan maksimal 100%,
nilai yang didapat dari rata-rata penilaian subordinates, itu dikatakan bahwa leader tersebut memiliki excellent leadership. Nah, ini result yang saya dapat, hasil yang saya dapatkan, karena skor saya 79% di mata anak buah, maka saya mendapatkan predikat excellent leadership. Tapi ada catatannya, Bapak Ibu. However, still need to improve on certain aspects of emotional competencies to become the true leader with high level of emotional intelligence. Bapak Ibu bisa lihat tadi, ada 3 kompetensi yang harus diperbaiki dari diri saya. Nah, ini tadi, organizational awareness, achievement orientation, dan conflict management. Nah, inilah yang akan menjadi bekal untuk bisa memperbaiki diri ke depannya. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu ingin melakukan emotional leadership quality analysis tool ini di perusahaan Bapak Ibu, maka saat ini adalah saat yang tepat. Karena kami memberikan diskon spesial sampai dengan tanggal 30 Juli 2020, di mana Bapak Ibu bisa melakukan emotional leadership quality analysis tool ini untuk 3 orang leader di perusahaan Bapak Ibu. Terserah, apakah itu direktur, apakah itu GM, apakah itu senior manager, atau manager. Catatan yang kami perlukan, syarat yang kami perlukan, itu adalah minimal leader tersebut memiliki sekurang-kurangnya 5 orang anak buah. Nah, ini, dapatkan 20% diskon apabila Bapak Ibu komit untuk melakukan Emotional Leadership Quality Analysis Tool, atau kami singkat LK, di perusahaan Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan pembayaran sebelum 30 Juli, maka Bapak Ibu akan mendapatkan diskon 20% untuk 3 orang leader di perusahaan Bapak Ibu. Untuk harganya, itu kami berikan harga spesial. Bapak Ibu tinggal menghubungi kami di mail@headhunter.co.id untuk informasi lebih detail mengenai bagaimana ini bisa dilaksanakan di perusahaan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Emotional Leadership Quality Analysis Tool. Saya berharap bahwa tool yang kami kembangkan ini dapat bermanfaat untuk perusahaan Bapak Ibu, karena bagaimanapun juga kita tahu seorang leader yang memiliki emotional intelligence tinggi itu akan bisa meningkatkan employee engagement dengan lebih mudah dibandingkan apabila leader tersebut memiliki emotional intelligence yang rendah. Jadi, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa, masih ada waktu sampai dengan tanggal 30 Juli 2020 untuk Bapak Ibu mendapatkan diskon spesial untuk bisa melaksanakan Emotional Leadership Quality Analysis Tool ini untuk 3 orang leader terpilih di perusahaan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menentukan siapapun itu. Apakah itu di level director, apakah itu di level GM, apakah di level senior manager, bebas. Persyaratan yang kami perlukan adalah leader tersebut memiliki sekurang-kurangnya 5 orang anak buah agar hasil analisa itu bisa valid. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.